Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini Aksa, salah satu mahasiswa kedokteran yang ada di Indonesia saat ini yang sedang mencari cara untuk bisa menjadi seorang dokter yang aku impikan untuk masa depan nanti. Nah, di sini aku ingin berbagi beberapa pikiran tentang profesionalism. Nah, itu kata yang sering kita dengar tapi tidak selalu mudah untuk dijalaninya ya teman-teman, terutama dalam dunia kedokteran, di mana setiap tindakan yang kita lakukan itu bisa berdampak besar, bahkan menentukan hidup dan mati seseorang. Secara umum, profesionalism itu adalah sikap dan perilaku seorang dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, etika, dan rasa hormat. Dan dia tercermin dalam tindakan-tindakan yang sederhana. Contohnya seperti apa ya, kayak datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan jujur, menjaga komunikasi, menghargai rekan kerja, dan tetap tenang meskipun dalam tekanan. Seorang profesional itu tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tapi juga dari proses yang ia jalani. Bagaimana ia menghadapi kesalahan, bagaimana ia mendengarkan orang lain, dan juga bagaimana dia tetap konsisten meskipun tidak ada yang mengawasinya sama sekali. Namun, dalam dunia medis, profesionalisme itu memegang peranan yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya tentang menjalankan profesi dengan baik, tetapi juga tentang menjaga martabat seorang manusia. Sebagai mahasiswa kedokteran, kami belajar lebih dari sekedar anatomi, farmakologi, histologi, maupun patofisiologi. Kami belajar bagaimana caranya untuk bersikap. Kami belajar bagaimana caranya untuk menjaga rahasia pasien. Kami belajar untuk bagaimana caranya menatap mata seorang dan berkata, "Saya di sini untuk menolong Anda dengan empati yang tulus." Kami belajar untuk tidak sekedar menjawab soal ujian, tetapi untuk memahami penderitaan manusia secara menyeluruh. Profesionalisme dalam kedokteran adalah ketika kita hadir dengan sepenuh hati. Bahkan ketika tenaga dan waktu kita sudah habis, ketika kita menghargai cleaning service di rumah sakit, sebagaimana kita menghormati seorang profesor, ketika kita bersikap adil, sopan, dan penuh empati, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya pasien. Di ruang OSCE juga sebagai contoh, di bangsal rumah sakit, di kegiatan pengabdian masyarakat, kami belajar bahwa profesionalisme bukan hanya soal performa, tapi soal kepekaan. Bagaimana kami mampu menjaga ketenangan, mendengarkan dengan seksama, dan tetap menegakkan standar etika meskipun sedang lelah, stres, ataupun takut. Dan saat kami kembali ke kelas atau ruang organisasi, profesionalisme juga berarti jujur dalam laporan, tidak mengambil keuntungan dari kerja tim, dan tetap menghargai kontribusi semua anggota. Dan menurut saya pribadi, profesionalisme adalah bentuk kejujuran kepada diri sendiri. Dia hadir ketika kita melakukan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Jadi saat kita memperlakukan pasien dengan hormat, bukan karena mereka mengenal kita, tapi karena kita tahu siapa diri kita. Saat kita tetap bersikap profesional, walaupun hati sedang lelah atau semangat sedang jatuh, profesionalisme adalah proses dia tumbuh bersama pengalaman, bersama luka, bersama kegagalan, dan bersama kesadaran bahwa setiap langkah yang kita ambil sebagai tenaga kesehatan akan selalu berarti bagi orang lain. Menjadi profesional bukan berarti sempurna, tetapi berarti bersedia belajar, bersedia dikritik, dan bersedia untuk berubah. Tetap menjunjung etika meski tidak diminta, tetap menjaga sikap meski tidak diawasi, tetap menghidupi nilai-nilai kedokteran meski belum resmi menyandang gelar dokter. Dan bagi saya sebagai mahasiswa kedokteran, profesionalisme adalah bekal yang tak terlihat tapi terasa dampaknya. Dia bukan hanya sesuatu yang dituntut kampus, tapi sesuatu yang saya pilih untuk jalani karena saya percaya ilmu tanpa etika bisa jadi senjata, tapi ilmu dengan profesionalisme itulah yang benar-benar menyembuhkan. Maka profesionalisme adalah kompas moral yang membimbing saya bukan hanya selama menjadi mahasiswa, tapi sepanjang saya menjadi manusia, dan semoga bisa sampai sepanjang hidup saya. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang profesionalisme dari secara umum, secara medis, dan juga secara pribadi saya sendiri. Mungkin semoga video ini bisa memotivasi kalian lebih lanjut lagi, dan juga kepada teman-teman yang sedang jalan melakukan perjalanan untuk menjadi seorang dokter yang kalian impikan, semangat terus, go at your pace and never stop walking. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Dadah.